Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Oke, selamat pagi para peserta, sobat milenial sekalian. Salam kenal, perkenalkan nama saya Sisil dari Pusat Media Komunikasi Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saya sudah menyapa-nyapa dari tadi, jadi kenalannya nama saya Sisil. Oke, semoga sobat milenial sekalian tetap kuat dan sehat selalu. Selamat bergabung di forum Google Meet ini bersama narasumber kita dan yang baru mau bergabung nantinya kita akan tunggu teman-teman kita sambil berjalannya acara. Oke, jangan lupa saya ingatkan follow IG, FB, Twitter kita di @infowika dan subscribe YouTube kami di Universitas Widya Kartika agar sobat milenial tahu update info mengenai Wika dan juga pastinya tentang koridor ide yang hadir setiap minggunya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Oke, perlu saya sampaikan bahwa koridor ini bersifat gratis bagi sobat milenial sekalian dan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial. Nah, informasi terkait koridor ide dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridor ide dengan huruf kecil semua ya. Bisa diakses di bit.ly/koridor ide dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian kita juga akan apresiasi bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami akan berikan e-sertifikat gratis dan merchandise yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal Anda. Nah, apabila Anda membutuhkan e-sertifikat, maka dapat juga memesan secara mandiri dengan menghubungi tim kami melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Untuk informasi lengkapnya bisa dilihat di email masing-masing peserta yang sudah kami kirimkan. Atau nanti kami akan sebutkan lagi nanti di akhir. Oke? Nah, tiap minggunya pasti kita ada challenge teman-teman sekalian. Nah, challenge-nya itu biasanya kita langsung berikan di kolom chat forum ini. Jadi siap-siap aja untuk challenge-nya. Sama, kita akan berikan juga sertifikat gratis dan juga merchandise untuk kalian yang berhasil dalam challenge ini. Oke, saya ingatkan juga bahwa mohon untuk di akhir acara teman-teman sekalian, peserta sobat milenial untuk mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya. Linknya akan kami emailkan juga dan kami share juga di kolom chat forum Google Meet ini. Nah, informasi bagi para peserta dan seluruh keluarga serta sanak saudara bahwa kami turut berempati atas dampak yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi COVID-19 ini, khususnya terkait dengan ekonomi. Maka kepada seluruh masyarakat yang memiliki semangat besar dalam mengejar impian untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, kami Universitas Widya Kartika menghadirkan program konsultasi pendidikan di mana akan membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya, serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Segera daftarkan diri Anda, bisa menghubungi WhatsApp kami di nomor 0813 5659 4211. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan perkenalkan narasumber dan moderator kita.
Tadi saya sudah menyapa juga mereka. Saya perkenalkan lagi narasumber kita siapa sih? Oke, sudah hadir dan narasumber kita bernama Kak Airin Natania Radix. Halo Kak Airin. Halo Kak Sisil. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan hari ini bersemangat sekali. Oke, kesibukannya selama WFH ya ini Kak ya? Masih WFH? Iya, kami Oke. masih WFH. Oh, kesibukannya apa sih Kak selama Kesibukannya beberapa hari terakhir ini yang pasti saya mempersiapkan diri untuk dapat memberikan yang terbaik buat para peserta di koridor ide. Dan saya juga mempersiapkan untuk sistem pembelajaran online di tahun ajaran mendatang. Oke. Nanti kita akan sharing-sharing juga banyak dengan Kak Airin. Sebelumnya saya akan perkenalkan, Kak Airin ini merupakan narasumber wanita pertama di koridor ID ini. Di koridor batch 9 ini. Wah, luar biasa. Semoga nanti ada wanita-wanita kedepannya lagi sebagai narasumber kita selain Kak Airin. Oke, baik, Kak Airin ini saya perkenalkan beliau adalah pemerhati pendidikan. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Widya Kartika Surabaya juga dan wakil 2 NIM Surabaya 2012. Benar ya Kak Airin? Oh, halo? Betul sekali. Oh, betul sekali. Baik, untuk materi hari ini juga saya akan beritahu mengenai aktualisasi diri, versi terbaik dari diriku. Seperti apa nanti kita akan lanjut pada sesi sharingnya ya. Oke, saya hari ini juga nggak sendirian, saya ditemani moderator kita, mungkin yang pernah ikut koridor ide setiap batch-nya sudah kenal dengan kakak satu ini. Saya perkenalkan lagi Kak Rio Oktora Nanda Putra yang akan menemani saya sebagai moderator hari ini. Halo Kak Rio. Halo, selamat pagi Kak Sisil. Pagi, sehat Kak? Alhamdulillah sehat, semoga sehat semua juga ya. Oke, sibukannya apa selama WFH Kak? Sepertinya sama. Jadi kita olah ini juga informasi terkait dengan Universitas Widya Kartika yang bisa disaksikan juga sobat milenial di media online kita. Wah, luar biasa. Oke, saya perkenalkan sedikit tentang Kak Rio. Kak Rio merupakan koordinator Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Sebelumnya saya akan beritahu kepada para peserta dan sobat milenial yang sudah ikut dalam forum online ini bahwa nantinya teman-teman sekalian bisa memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami. Dengan pertama silakan chat di forum di kolom chatnya dan kami akan pilih dan menyebutkan namanya dan silakan kepada nama yang kami sebutkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Untuk saat ini kami mute semua dulu agar berjalan lancar materi hari ini. Baik, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya juga. Karyo, silakan untuk membawa kita dalam materi pagi hari ini. Monggo. Ya, terima kasih Kak Sisil. Selamat pagi Sobat Milenial. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Dan selamat pagi saya sampaikan kepada narasumber kita, narasumber wanita pertama di koridor ide, Kak Airin Natania Radix. Selamat pagi Kak Airin. Sehat juga ya kabarnya ya. Ini Sobat Milenial sudah nggak sabar nih nunggu-nunggu nih terkait dengan pembahasan aktualisasi diri. Jadi gimana Kak Eri? Seberapa penting dan kenapa harus aktualisasi diri? Oke, berdasarkan teori-teori dari para psikolog, aktualisasi diri itu ada di dalam urutan teratas sebuah piramida kebutuhan manusia. Jadi kalau dibilang penting, cukup penting karena itu akan menempati satu posisi dalam kebutuhan manusia setelah dia bisa memenuhi setiap kebutuhannya dalam tingkatan yang ada di bawah. Nah, tapi karena aktualisasi diri ini cakupannya cukup luas, jadi hari ini kita memberi pemahaman, Kak Irin memberi pemahaman
tentang aktualisasi diri yang akan kita bahas hari ini supaya koridor berpikir kita sama. Nah, berkenaan dengan pemahaman aktualisasi diri yang mau kita diskusikan hari ini, itu adalah proses atau seni bagaimana kita mewujudkan diri kita dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi gimana nih Kak Erin? Harus bagaimana supaya untuk aktualisasi diri ini? Nah, sebelum kita bicara tentang nanti ketika kita sudah bisa mengaktualisasikan diri, kan nantinya akan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Nah, sebelum kita sampai di sana, yang perlu kita lakukan dan hal mendasar yang perlu kita miliki adalah kita bisa mengenali diri kita sendiri. Gitu. Kenal diri sendiri. Mengenal dari diri aja nih. Nah, ini secara fisik, secara apa lagi nih? Nah, banyak anak muda yang juga berpikir kenal diri sendiri itu gimana sih Kak? Apa aku memang sudah benar kenal diriku atau belum gitu ya? Nah, hari ini Kak Aiden mau bagikan ada 4 cara kita mengenali diri. 4 bagian yang harus kita kenali dari diri kita. Yang pertama adalah identitas. Seperti yang tadi kita lakukan di awal, yang Kak Sisil dan Kak Rio lakukan juga memperkenalkan identitas baik moderator maupun narasumber. Nah, kenapa kita harus mengenali identitas kita terlebih dahulu? Karena nantinya ketika kita ada di dunia luar, ketika kita bersosialisasi, identitas adalah karakter atau senjata pertama yang bisa kita tunjukkan sebagai karakter pengenalan akan diri kita. Jadi orang lain bisa mengenal kita melalui identitas kita. Nah, identitas ini berkenaan dengan nama, Kak Rito. Nama. Nah, identitas ini hal yang paling mudah untuk diketahui adalah nama. Nah, nama itu ada hal menarik dari nama yang ingin saya juga sharingkan sama teman-teman para peserta di sini. Nama itu kita diberi nama oleh orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita atau sanak saudara kita yang memberi nama kepada kita. Nah, nama sendiri ternyata itu menjadi prinsip ataupun doa buat bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita. Seperti itu. Nah, contohnya nih, nama saya Airin. Airin itu nama Dewi di Yunani, Dewi Perdamaian. Jadi, orang tua saya memiliki doa supaya saya ini bisa menjadi damai sejahtera buat orang lain, maupun saya bisa menghidupi diri saya, hidup dengan damai sejahtera dari hari ke hari. Nah, kemudian nama Natania itu artinya hadiah dari Tuhan. Dan Radix itu artinya akar. Jadi, harapannya supaya damai sejahtera yang itu merupakan hadiah dari Tuhan itu mengakar dalam hidup saya. Nah, boleh nggak Kak Rio kalau misalnya saya minta para peserta untuk, mungkin buat para peserta yang sudah tahu arti namanya, dituliskan di kolom chat gitu? Iya, di kolom chat, dan juga ini tim Lensa Kartika juga publish di Instagram Wika juga. Jadi bisa di kolom chat dan juga di sosial media kita di Instagram. Di sana ada kolom yang bisa diisikan nama dan arti nama kalian. Kayaknya nih Sobat Milenial juga udah pada panggil ini mamanya sama papanya nih, nanyain apa arti nama saya ya gitu. Saya ikutan boleh ya Kak ya? Oh, boleh banget Kak Sisil. Coba kalau Kak Sisil, apa arti namanya Kak Sisil tuh? Kata mama saya, nama saya itu Silia itu artinya kelinci yang melompat-lompat. Makanya mungkin saya banyak pola ya karena itu ya. Banyak tingkah ya. Tapi tingkah-tingkah positif ya. Oke Kak Airin, gimana tentang nama tadi, penjabarannya seperti apa Kak Airin? Berarti dia punya energi khusus ya untuk bisa diilhami oleh masing-masing orang gitu ya? Betul sekali, itu bisa menjadi prinsip hidup bagaimana nilai-nilai baik yang tergantung dari nama kita, itu bisa menjadi semangat buat kita, memberi energi pada kita dari hari ke hari bagaimana kita harus menghidupi kita. Dan itu bisa membawa kita menjadi versi terbaik dari diri. Salah satunya ya itu tadi yang saya alami. Oke. Tapi itu nggak kemudian dengan nama itu, kemudian orang itu akan bereaksi atau mungkin sifatnya sama seperti nama itu. Gimana Kak?
Nah, itu kembali lagi ketika pribadi tersebut tahu arti namanya, itu bisa dihidupi. Tapi kalau belum tahu arti namanya, nah itu kenapa saya ajak para peserta juga untuk mungkin yang belum tahu namanya, setelah sesi ini bisa cari tahu namanya. Cari tahu arti namanya lebih tepatnya ya. Gitu. Oke, Kak Erin. Itu tadi berkenaan dengan identitas. Nah, selain identitas, kita juga masih ada tiga aspek lagi yang harus kita kenali dari diri kita. Yang berikutnya adalah tubuh kita. Nah, manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang hari ini saya bahas, tubuh dan jiwa itu masuk dalam 4 aspek itu. Yang pertama berkenaan dengan tubuh. Kita harus mengenal tubuh kita. Dalam arti apa sih Kak Rio? Dalam arti tubuh itu ada bentuknya, ada ukurannya. Nah, ada metabolisme di dalamnya. Ada juga jam biologis yang ada di tubuh kita. Nah, kenapa kita harus mengenali itu? Karena itu akan mendukung kita memaksimalkan performa yang ada dalam diri kita. Contoh, bentuk dan ukuran. Kalau misalnya, seperti yang kita tahu ya, kalau wanita itu bentuknya ada kurang lebih 5 kalau nggak salah ya. Bentuknya persegi, ukuran bahu dan ukuran panggulnya sama. Kemudian auto lihat tubuh sendiri nih Kak Erin. Ada yang bentuknya seperti buah pir, ada juga yang bentuknya seperti apel. Buah semangka mungkin. Nah, bentuk-bentuk tubuh itu ketika kita mengenali, kita akan bisa menentukan apa nih kira-kira yang bagus untuk saya kenakan dan bagaimana kita bisa tampil atau menunjukkan performa kita kepada orang lain tanpa mengganggu kenyamanan kita sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya bentuk tubuhnya aduhai gitu ya, tapi nggak nyaman dengan aduhainya, ya mungkin bisa mengenakan sesuatu yang tidak terlalu menonjolkan aduhainya itu tadi. Seringkali juga ini, kalau ketika lihat orang lain tuh kayaknya bagus ya pakai baju itu, pakai celana itu, ketika kita pakai udah nggak cukup lah atau gimana gitu, jadi nggak pede akhirnya ya. Jadi itu kenapa kita harus kenali tubuh kita dulu gitu, termasuk dalam bentuk. Yang berikutnya metabolisme tubuh. Nah, seringkali tingkat stres yang ada di dalam diri kita itu mempengaruhi hormon-hormon yang ada di dalam diri kita. Nah, hormon-hormon tersebut, contohnya saya sendiri sih ya, waktu papa saya meninggal, itu ada sesuatu yang tersimpan di dalam dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi akhirnya malah muncul sebagai jerawat, dan itu jerawat terparah sepanjang umur hidup saya gitu. Dan saya kaget, orang tua saya kaget, ibu saya kaget, dan yang perlu saya lakukan, saya benar-benar mengenali diri saya, ini tubuh saya kenapa, apa yang harus diperbaiki, dan ketika saya benar-benar cari tahu bagaimana permasalahannya apa, lalu bagaimana cara menyelesaikannya, nah itu akhirnya saya bisa kembali ke kondisi tubuh saya yang normal, seperti itu. Itu berkenaan dengan metabolisme. Pengaruhnya ke situ ya. Karena iya, asupan gizi satu orang dengan orang lain, konsumsi gizinya itu nggak sama. Ada teman saya yang, kalau ini idaman para semua wanita, bahwa kulit wajahnya tidak ada pori-pori. Itu keinginan semua wanita sepertinya. Betul ya Kak Sisil? Pori-pori itu bener banget. Bener banget. Jadi semua wanita itu mengharapkan kulit kalau nggak ada pori-pori. Tanpa pori-pori gitu, tidak terlihat pori-porinya. Nah, Ya, Pak, ada salah satu teman saya itu kulit wajahnya tuh tidak terlihat memiliki pori-pori, tapi ternyata dia punya kecenderungan yang berbeda, yaitu sariawan itu hampir sepanjang umur hidupnya. Gitu. Iya, jadi dia bilang, iya enak, memang gak, dari tampak luar kelihatan cantik gitu, tapi yang di dalam ini susah sekali untuk dikontrol. Kurang minum sedikit langsung sariawan, makan gorengan sedikit langsung sariawan, makan manis sedikit langsung sariawan. Jadi satu tubuh dengan tubuh yang lain berbeda-beda. Nah, setiap pribadi dari kita harus tahu bagaimana metabolisme tubuh kita ini seperti apa. Jadi supaya kita ini bisa performa kita itu maksimal.
Jadi nggak melulu apa kalau kita lihat orang lain yang cantik atau yang tampan sekali, belum tentu dia juga sehat Betul, terus ya. Banyak betul pantangannya juga ya. sekali. Betul sekali. Mereka punya struggle-nya mereka masing-masing. Nah, Oke. berikutnya mengenai jam biologis. Nah, jam biologis ini juga kalau misalnya kita jam bangunnya teratur, jam makannya teratur. Nah, itu akan mempermudah kita juga, akan membantu kita juga bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Bisa memaksimalkan performa, terutama untuk kesehatan kita. Bayangin nih kalau misalnya Kak Rio, Kak Sisil sudah kontak saya, terus ternyata saya jam tidurnya ngawur dan hari ini tiba-tiba mendadak pagi-pagi saya sakit dan nggak bisa jadi narasumber. Apakah yang akan terjadi? Kita langsung tarik orang ini. Kayaknya Kak Sisil langsung jadi sumbernya, jadi MC-nya Kayaknya nanti. langsung perang dunia, Be. Saya akan bingung. Ya, koridor ide juga akan sangat bingung. Begitu. Jadi itu termasuk bagian bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik. Nah, berikutnya juga ada olahraga. Karena olahraga yang satu, treatment yang satu dengan treatment yang lain itu akan hasilnya akan beda juga di tubuh setiap teman, ya, di setiap kita masing-masing. Ada kemarin teman saya juga yang kulit wajahnya tanpa pori-pori itu. Nah, dia itu olahraga ikut salah satu program di YouTube dan memang instrukturnya itu memiliki bentuk tubuh bahwa pinggangnya dan pinggulnya itu kecil, lalu di bagian pantatnya, di bagian panggulnya ini besar sampai ke paha. Terus dia juga bilang gini, ini kenapa ya kok pahaku besar sekali nih? Terus saya tanya, memang kamu habis ngapain gitu? Ternyata dia ikut salah satu treatment workout di YouTube dan dia mengikuti yang bentuk tubuh instrukturnya seperti itu. Saya bilang, nah kalau kamu mau olahraga, mau menyesuaikan bentuk tubuh, kamu harus ikuti, kamu lihat dulu nih instrukturnya gitu, bentuk tubuhnya seperti apa. Kalau pahanya besar, panggulnya besar, biasanya kalau kita mengikuti treatment seperti itu yang akan berhasil di badan kita juga seperti itu. Disesuaikan dengan tubuh kita gitu ya, Kak. Betul, kita yang harus tahu kita nih maunya gimana dan kita harus ikutin yang seperti apa. Oke. Gitu. Dari secara fisik tadi ya. Ya. Lalu kita masuk lagi ke berikutnya ya, Kak Rio. Silakan Kak Erin. Mengenali diri yang pertama tadi identitas ya, kemudian tubuh, dan yang berikutnya adalah jiwa. Nah, di dalam jiwa ini ada 3 hal, pikiran, kehendak, dan perasaan. Di dalam pikiran, kehendak, dan perasaan ini terkandung semua nilai-nilai kebajikan dan juga karakter kita. Nah, beberapa hari terakhir ini saya juga sedang membaca buku mengenai bagaimana kita mengenali monster pribadi. Jadi, di dalam jiwa kita itu ternyata tidak hanya nilai-nilai atau karakter-karakter baik yang ingin kita berikan, tetapi ternyata di dalamnya juga ada mungkin bisa kita bilang luka-luka di masa kita kecil yang kita nggak tahu, maksudnya bukan niat kita untuk memasukkan itu, tapi karena ada pola tersendiri dari pola asuh orang tua, dari lingkungan, jadi itu ada di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita kenali juga, tidak hanya sisi positifnya, tapi juga sisi negatif dari diri kita, dan itu fungsinya apa sih? Fungsinya supaya ke depannya kita bisa memaksimalkan yang positif dan mengobati yang negatif supaya menjadi netral ataupun menjadi lebih baik. Seperti itu tadi. Oke, jadi sisi positif dan negatif itu juga sebenarnya saling melengkapi juga ya Kak Erin ya? Betul, karena biasanya yang positif bisa kita kenali dengan sadar. Tapi sisi yang negatif itu sometimes itu nggak kita sadari. Dan ternyata dalam buku mengenali monster ide itu, di dalam diri saya ini masih ada rasa minder. Dan itu ternyata hasil dari waktu saya kecil, kejadian-kejadian di masa kecil. Dan karena sudah tahu, makanya ini semakin hari saya mencoba untuk mengobati itu.
seperti itu. Nempel, secara psikologis nempel sejak awal gitu ya. Iya. Oke. Saya rasa juga sobat milenial juga merasakan hal yang sama ketika dia secara tidak sadar kemudian orang melihat dia sosok yang lain gitu atau dengan perilaku yang lain tuh mungkin itu ya sisi yang itu ya ketika dia muncul dia. Betul Kak Rio, betul sekali. Dan Oke. saya kenal seseorang, dia memiliki tampilan fisik yang menarik gitu ya. Ini cowok gitu. Dia cakep gitu dan tinggi, postur tubuhnya. Kalau orang bahkan sampai ini teman saya bilang sendiri, ada beberapa temannya dia yang dari China maupun dari Kanada itu bilang memuji dia secara performa fisik. Tapi ternyata di dalam dirinya dia ada sesuatu yang itu tidak bisa diungkapkan dan ternyata butuh bantuan orang lain untuk menilai bahwa oh kamu itu kurangnya secara kepribadian atau secara karakter atau mungkin secara itu tadi minder, ada rasa minder, ada rasa tawar hati, ada sikap-sikap yang lain mungkin kebiasaan buruk itu juga terkandung dalam jiwa. Nah itu yang harus kita kenali, kita tahu supaya apa? Ketika kita ingin mencapai versi terbaik dari diri kita, itu benar-benar nantinya tidak akan menghambat kita untuk memaksimalkan performa kita. Jadi yang sisi negatif itu diredam, bukan dihilangkan ya Kak Irin, diredam gitu ya. Iya, kalau hilang sebenarnya bisa dalam proses. Karena sebenarnya untuk memperbaiki maupun karakter baik yang kita punya itu kita maksimalkan maupun sesuatu yang negatif kita minimalkan itu semuanya butuh proses. Itu yang perlu kita ingat. Dan proses itu latihan dari kesehatan. Jadi apalagi kalau sudah mentalnya sejak kecil ya. Betul, kita perlu sadari itu. Apa sih kelebihannya, apa kekurangannya. Makanya saya juga senang sekali baca buku karena sometimes nggak ada orang yang ngomongin kita atau itu pembelajaran yang nggak ada di sekolah biasanya gitu. Nah, tapi dengan banyak baca buku, baca artikel dari tokoh-tokoh, lihat YouTube itu bisa memperkaya diri kita. Seperti itu Pak. Oke Kak Irin. Jadi tadi kalau aktualisasi diri dijabarkan dari beberapa aspek tadi dibutuhkan proses yang panjang juga sebenarnya ya. Dan tiap orang juga punya prosesnya sendiri-sendiri gitu ya Kak Irin. Oke. Baik, Kak Rio, Kak Irin. Ya. Saya mau nyapa-nyapa teman-teman yang sudah masuk lagi nih selama berjalan sudah banyak juga yang menyapa kita di kolom chat dan sudah ada juga pertanyaan yang mereka berikan. Ini saya bisa langsung tanyakan atau saat kita buka forum tanya jawab gimana enak? Boleh langsung Mbak Cecil. Oh, langsung saja. Oke, sebelumnya saya mau menyapa selamat datang bagi yang sudah menyapa kita di kolom chat juga. Selamat mengikuti talk show kita hari ini. Dan jika teman-teman sekalian juga ada pertanyaan, bisa langsung di kolom chat ini. Kami akan berikan kesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita. Yang pertama saya lihat, oh di sini ada juga yang sudah mengerti. Selain saya, sudah ada yang mengartikan namanya. Ada nama Hosea Tandra, katanya arti namanya itu salah satu tokoh dari kitab suci di kepercayaannya. Wah, ini bisa nih masuk aja ke ini media sosial kita. IG, FB tadi ya, kita sudah memberikan challenge di sana. Mungkin Hosea bisa jadi salah satu penerima merchandise dari kita dan sertifikat gratis juga pastinya. Senang saya kalau banyak yang suka seperti ini. Jadi saya juga bisa tahu arti nama mereka ternyata unik-unik gitu. Bisa jadi katalog juga kalau nanti teman-teman yang mau ini ada yang mungkin ada yang mau siap-siap lahiran gitu, siap-siap nama anak gitu ya. Jadi katalog ya nanti. Boleh. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang pertama dari atas nama Budi Hermawan, Pak Budi Hermawan ya ini ya. Silakan Pak, mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya untuk bisa langsung bertanya kepada Kak Irin. Monggo. Baik, terima kasih Bu Sisil. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Kak Irin. Selamat pagi Pak Budi. Iya, ini saya ingin bertanya nih Kak Irin.
Ya. Jadi kan memang kita harus mengetahui jati diri kita, siapa kita sampai ke arah bentuk badan kita gitu ya. Nah, apabila kita dihadapkan dalam satu keadaan yaitu menggunakan pakaian yang sebenarnya kita nggak suka pakaian itu, tapi itu merupakan tuntutan profesi kita. Jadi ada beberapa contoh, mungkin teman pekerjaannya di SPG begitu ya. Mungkin dengan pakaian yang agak minim bagi dia sebenarnya nggak cocok, tapi karena tuntutan profesi sehingga dia tetap harus pakai itu. Nah, kalau pandangan Kak Erin terhadap hal tersebut bagaimana? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya saya nggak bisa jawab langsung bagaimana cara menyikapi. Nah, kenapa saya bilang tadi di awal kita harus mengenali diri, dan nantinya itu ke depan itu yang akan membawa kita menjalani atau melakukan profesi yang kita senangi. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan semangat atau energi dari dalam diri dan kita menyenanginya, sebenarnya apapun yang ada di dalam situ itu tidak akan menyulitkan atau menghambat kita, termasuk bagaimana kita berpakaian. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Budi juga kalau misalnya nih lagi nyari pekerjaan dan ternyata ada di sana, gitu kan, dan terus pakaiannya nggak sesuai atau tuntutan profesi. Nah, mungkin untuk kasus itu di hari itu kita bisa kita menerima kondisi, kita harus menerima kondisi diri kita dulu bahwa hari ini saya sebagai SPG, saya harus berpakaian seperti ini, dan ternyata itu tidak sesuai atau tidak seret di hati. Nah, hari itu saya akan memaksimalkan diri saya untuk bisa tetap berpakaian seperti tuntutan profesi. Tapi di kedepannya mungkin bisa dipikirkan kembali apakah profesi itu memang benar-benar tepat untuk saya. Seperti itu Pak Budi. Baik, terima kasih Kak Erin. Sama-sama Pak. Saya boleh sharing juga Kak Airin terkait dengan seragam ini. Kayaknya juga beberapa teman-teman juga punya pengalaman nih. Ya. Karena tim pusat media dan komunikasi juga ini kan terlibatnya juga sama publik ya, termasuk organisasi di luar sana. Kita sering in touch dengan mereka juga. Terkadang juga kita merasa apa yang disiapkan gitu ya, tidak fit atau tidak cocok dengan kita. Itu kejadian juga sama saya, apalagi saya dengan bentuk tubuh yang eksotis gitu. Irin sama Sisil ketawa ya, marah-marah dia nanti. Itu bisa juga disiasati mungkin dengan atribut atau mungkin kalau seragamnya yang sama, atasan gitu, bawahannya yang sesuai dengan kita gitu, itu dibuat nyaman juga akhirnya. Kadang juga kita pernah mengajukan seragam juga untuk unit kita. Itu memang seragam ini kita gunakan untuk expose dan untuk branding dari institusi kita juga. Jadi ketika kita keluar, expose-nya diri kita ini sudah tidak hanya secara unit, tapi juga secara personal juga. Terus mungkin tambahannya bisa sharing juga teman-teman. Wah, oke. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya, Kak Airin untuk jawabannya juga, dan Kak Rian sudah share juga mengenai pertanyaan dengan Pak Budi. Nah, saya tahu nggak sih ini? Ya, saya tahu. Oke, lanjut saja sebelum nanti. Pertanyaan selanjutnya ya Kak Airin ya. Oke. Dari Hosea Tandra yang tadi sudah memberikan arti namanya. Silakan Hosea Tandra untuk mengaktifkan mikrofonnya, bisa langsung menanyakan kepada Kak Airin. Halo? Ya. Saya lihat ada di sini. Hosea Tandra, silakan. Oke, saya bantu untuk menanyakan saja ya. Kayaknya malu-malu ini Hosea Tandra untuk mengaktifkan suara merdunya. Baik, saya bantu dengan pertanyaannya seperti ini. Selamat siang, nama saya Hosea. Saya mau bertanya, di lingkungan kita aktualisasi diri sangat berkaitan dengan penilaian orang lain, sehingga mau tampil beda saja dipandang aneh. Bagaimana menurut Kak Airin? Terima kasih. Oke. Yang pertama yang pasti kita tuh harus bisa menerima diri kita. Dulu awalnya, ini ada beberapa pengalaman juga. Awalnya saya ketika masuk ke dalam satu lingkungan yang baru,
dan penampilan saya berubah, terutama waktu setelah Cak Ning sini sebenarnya gitu ya. Jadi ceritanya waktu saya kuliah di Universitas Widya Kartika, saya waktu itu semester 4 ya. Nah, ketika ikut Cak Daning, saya itu harus dicukur alisnya sampai separuh begini. Karena harus tampil di depan panggung dan itu memang syarat saya harus di make up seperti bagaimana Cak Daning Surabaya di make up untuk acara grand final. Nah, sebelumnya ketika sebelum saya dikarantina oleh Cak Daning Surabaya selama kurang lebih 2 minggu kalau nggak. Nah, saya itu pribadi yang tomboy, anak basket. Terus dulu selama 6 tahun SD saya ini ikut pencak silat gitu ya, nggak ada cewek-ceweknya sama sekali. Nah, ketika saya kembali ke Universitas Widya Kartika, teman-teman cowok saya ini sampai ketika kuliah itu banyak teman-teman cowok yang ada di kampus. Nah, yang terjadi adalah saya diledekin. Alisnya sekarang digambar gitu ya. Dulu belum ada sulam alis soalnya. Nah, bagaimana supaya itu nggak dinilai aneh sama orang lain? Nah, itu yang pertama kali yang harus kita lakukan, itu kita harus menerima diri kita yang pasti. Nah, lalu berikutnya kita belajar menilai nih, apa sih sebenarnya yang dinilai salah sama lingkungan gitu, apa sih yang tampaknya kurang oke dan itu dilihat aneh oleh lingkungan kita, begitu. Nah, dari situ kita baru bisa nih, oh ternyata yang perlu dirubah, yang perlu diperbaiki adalah sih. Kadang juga bukan berdasarkan penampilan kita sih sebenarnya. Biasanya orang menerima kita memang secara penampilan itu yang tampak pertama, tapi berikutnya ketika karakter kita baik, kita santun, atau mereka juga nyaman sama kita, itu akan lebih sebenarnya nggak terlalu disorot oleh mereka bagaimana penampilan kita. Gitu. Mungkin Kak Dea udah tambahan? Jadi ini ya Kak Erin, sebenarnya umum ya kalau orang lihat kita ini secara dari covernya dulu itu umum ya Kak Erin ya. Itu sangat Baru kemudian kalau sudah akrab gitu, baru tahu oh ternyata nggak sesuai dari pikiran kita gitu. Iya, ternyata nggak dimaksud. Dulu muka saya itu tegas banget dan jahat banget gitu ya. Sampai orang mau kenalan itu takut. Galak gitu. Tapi ternyata setelah kenal, bicara beberapa hal gitu, beberapa pertanyaan dan kita bahas, malah mereka yang, oh ternyata Ci Airin itu nggak sejahat yang nampak di luar gitu ternyata. Jadi makanya ada istilah don't judge the book by its cover gitu ya. Betul sekali, betul. Tapi kalau sudah dijudge secara covernya dulu itu udah umum gitu, harus terima dulu, bersahabat dulu biar tahu. Betul. Bahkan dulu di Cak Daning juga ada pertanyaan, mana yang lebih penting, penampilan atau karakter? Kepribadian atau penampilan? Apa itu pertanyaan. Jawabannya apa? Jawabannya setiap orang ternyata beda, dan dari jawaban itu kita bisa melihat bagaimana orang itu menilai orang lain dan bagaimana dia berharap dia dinilai oleh orang lain. Gitu. Jadi ada yang bilang bahwa oh penampilan lebih penting. Jadi orang itu yang menjawab itu memang memikirkan bahwa penampilan lebih penting dan dia menilai orang lain berdasarkan penampilan. Kalau ada yang bilang ya lebih baik kepribadiannya, nah berarti orang itu menilai orang lain secara kepribadian dan dia ingin dinilai oleh orang lain secara kepribadian juga. Dan ada saya termasuk orang yang menjawab keduanya. Dua-duanya sama penting. Kenapa saya bilang dua-duanya penting? Karena yang pertama, kalau misalnya saya punya kepribadian yang baik, saya punya pengetahuan, saya punya kapasitas diri yang besar, tapi penampilan saya nggak mendukung. Contoh, saya tampil di koridor UD masih pakai piyama. Kira-kira gimana ya para peserta menilai ini gimana sih narasumbernya kan gitu ya? Benar-benar. Itu harus kita kemas diri kita dengan baik. Jadi penampilan juga perlu karena itu biasanya menjadi trigger pertama orang mau berbicara atau mau mengenali kita lebih lagi atau. Nah, terus setelahnya kalau misalnya kita sudah dikaruniai penampilan yang baik, alangkah lebih baiknya kita juga menambah kapasitas diri kita, memperbesar kapasitas kita baik pengetahuan maupun pengalaman dan apapun itu keterampilan. Karena orang kenal kita, oh
iya orang ini cakep, orang ini penampilannya oke gitu, enak di mata, enak seneng gitu ya, dekat-dekat sama orang kayak gini. Tapi ketika diajak omong nggak nyambung, ditanyain pertanyaan A, jawabannya bukan jawaban A gitu, kan lama-lama juga nggak gimana gitu ya Kak Dio dan Kak. Betul ya. Jadi dua-duanya Iya, bagi saya penting. perubahan-perubahannya juga ini sih Kak Arin. Sobat milenial juga bisa cek nih, bandingkan foto 5 atau 10 tahun ke belakang dengan yang sekarang gitu ya mungkin ya. Kayak dulu zaman saya kuliah gitu, penampilan saya ya casual biasa gitu. Karena mungkin nggak ketemu banyak orang, nggak ketemu publik atau mungkin customer atau gimana. Tapi ketika bekerja, selain dituntut juga dengan profesi, itu akhirnya juga membentuk karakter dan juga ininya kita ya, tampilan kita gitu Kak Erin. Betul, betul Kak Dio. Ya sama seperti yang saya bilang, mungkin kalau sebelum aktivitas Cak Daning, mungkin dosen saya ada di sini kalau menyadari saya ini orangnya tomboy gitu, datang cuma ikat rambut, udah pokoknya yang penting duduk dengerin dosen ngapain gitu ya. Nah, begitu setelah Cak Daning itu Mama sendiri melihat ada perubahan yang sangat besar. Saya tuh nggak pernah suka pakai rok dulu. Tapi sejak ikut Cak Daning dan kemudian masuk ke salah satu, setelah lulus dari UIKA, saya masuk ke salah satu instansi pendidikan internasional, malah saya satu-satunya guru yang selalu pakai rok. Itu bentuk aktualisasi diri juga ya itu Kak Erin ya. Betul, dari hari ke hari itu prosesnya ada aja yang membawa kita itu bisa membawa menunjukkan versi terbaik dari oh ternyata kalau tampilan saya seperti ini itu lebih maksimal gitu, dalam profesi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Dan ketika itu terjadi Kak Erin, ya, apalagi zaman sekarang ya, ada nggak sih netizen julid gitu atau yang haters gitu, yang komentar terus gitu? Oh pasti ada, karena biasanya orang yang seperti itu tuh melihat hidup kita lebih berharga dari hidupnya mereka. Enggak. Jadi maksudnya hidup kita lebih menarik sih sebenarnya, makanya dibicarain. Nah, dulu awal-awal ketika banyak mungkin mulai jadi sorotan gitu ya, saya sering diundang di salah satu sekolah di alma mater saya dulu sebagai pembicara juga, untuk sharing alumni, untuk personality dan sebagainya. Itu ada teman sekolah sendiri yang merasa bahwa masa sih Irin itu mumpuni untuk dijadikan narasumber atau dibidang seperti itu pasti ada. Nah awalnya juga rasa marah, kecewa seperti itu. Tapi ternyata saya dapat salah satu kata-kata baik itu menyampaikan bahwa seperti ini. Kita nggak bisa memaksa burung tidak terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa memastikan bahwa burung tersebut tidak bersarang di atas kepala kita. Jadi banyak orang bisa bicara banyak hal tentang kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu fitnah, entah itu doa-doa mereka yang baik buat kita. Kita nggak bisa menentukan apa yang mereka bilang. Gitu. Kita nggak bisa mengontrol itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bisa menerima yang baik, kita tangkap yang baik, kita simpan, kita amini, dan kita tidak mendengarkan atau cuma sekedar lewat aja gitu ya, sesuatu yang nggak. Jujur saya ini sering sekali difitnah. Banyak sekali, nggak banyak sekali, cuma ada beberapa, dan itu malah orang-orang yang nggak terlalu dekat sama saya, nggak terlalu mengenal saya, dan pernah suatu ketika ada orang yang nggak suka sama saya, dia itu menjelek-jelekan saya ke teman dekat saya. Sedangkan teman dekat saya tahu bagaimana Airin sebenarnya, siapa itu Airin. Jadi malah teman baik saya ini bilang gitu, kasih nasihat ke saya, ya kamu hati-hati, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu terbuka juga. Jadi malah ada nasihat-nasihat baik, dan pasti ada satu waktu, ada waktunya mereka akan tahu gitu loh, bahwa kita itu nggak seburuk yang mereka pikirkan, dan bahwa manusia juga bisa berubah semakin baik. Itu yang harusnya kita lakukan ya, jangan sampai berubah jadi lebih buruk gitu ya Kak Deo.
Intinya nggak boleh baper lah. Kalau emang itu mau introspeksi gitu ya Kak Airin ya. Betul, betul. Oke, ada lagi Kak Sisil? Masih ada. Ini 2 lagi kayaknya. Terima kasih sebelumnya bagi Hosea Tandra untuk untuk pertanyaannya dan jawabannya juga, sharingnya juga. Satu pertanyaan aja kita bisa sharing banyak ya ternyata. Iya. Luar biasa. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Nyai Sarifa. Tadi Nyai Sarifa katanya susah untuk menghidupkan mikrofonnya, jadi saya bantu dengan membacakan pertanyaannya. Selamat siang Kak, nama saya Nyai Sarifa. Nyai Sarifa Mutmaina. Kak, kadang tubuh tuh menjadi pusat perhatian. Nah, bagaimana kalau misal body shaming itu selalu menjadi hantu Kak, karena badanku yang gembrot. Oh, gembrot. Oke. Dan gimana juga supaya aku tampil pede dengan bentuk tubuh dan nama yang kadang aku pikir nggak suka. Oke. Terima kasih. Silakan. Dilanda. Kayaknya Nyai Sarifa ini dilanda haters kayaknya nih Kak Airin. Butuh solusi. Seperti Ibu tuh solusi ya, oke. Mungkin bisa kontak saya pribadi, nanti saya bantu. Gitu. Boleh nanti share ini ya, berarti kontaknya. Boleh. Masuk ke Instagram saya, DM juga boleh. Oke. Nah, ini bahas sedikit yang soal tadi saya cerita di awal mengenai buku yang saya baca akhir-akhir ini gitu ya, mengenali monster pribadi. Nah, saya panggilnya apa ini? Syarifah, Nyai? Syarifah aja ya. Boleh Syarifah. Nah, bagaimana dengan body shaming? Nah, seperti yang tadi kita bahas tentang apa kata yang terbang-terbang itu, nah itu kita nggak bisa kontrol mereka. Kita hanya bisa memastikan bahwa dia tidak bersalah di atas kepala kita. Mungkin apa yang mereka sampaikan ke Syarifah, ataupun mungkin nggak secara langsung ya, biasanya seperti itu kan dilakukan di belakang Syarifah. Nah, Syarifah coba harus yang pertama kali yang Syarifah lakukan adalah Syarifah bisa menerima diri Syarifah. Kalau Syarifah bisa nyaman dengan siapa diri Syarifah, bentuk tubuhnya Syarifah gimana, itu sebenarnya nggak akan terlalu menjadi luka yang mendalam. Sebenarnya itu luka di jiwa, seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan, ini treatment, salah satu treatment yang biasa aku lakukan sih ya. Aku ini suka memuji diri, bukan dalam arti memuji sesuatu yang tidak aku lakukan ya, enggak. Tapi saya memberi semangat pada diriku. Oke, Airin, kamu hari ini sudah melakukan hal baik, ini. Dan itu menjadi semangat buat kita. Karena di buku itu saya juga baca bahwa yang bertanggung jawab untuk sayang sama diri kita, yang nomor satu itu adalah kita sendiri. Kalau kita sendiri belum bisa sayang sama diri kita atau menerima diri kita, itu akan susah buat orang lain untuk menerima diri kita. Nah, kalau misalnya Syarifah nyaman dengan bentuk tubuh yang besar, misalnya aku nyaman kok kayak gini, sih nggak apa-apa. Kalau misalnya Syarifah merasa kayaknya aku harus ini sih, mulai olahraga, mulai mengecilkan badan, mulai atur makanan, mulai kurangi porsi makan, misalnya seperti itu nggak masalah juga. Dan Syarifah harus bisa menemukan apa sih yang Syarifah mau sebenarnya, bukan apa yang orang lain mau. Gitu. Kalau dulu Kak Airin kurus dibilang kayak orang sakit, terus sudah mulai gemuk dibilang kamu kok gemuk banget gitu ya, kayak apa aja gitu ya. Memang itu nggak enak gitu, kita begini salah, kita begitu salah. Tapi yang harus Syarifah sadari bahwa Syarifah sendiri harus menerima apa sih yang aku mau, apa yang aku mau, bentuk tubuh seperti apa, aku mau mencapai apa. Nah, Airin sendiri sekarang bobotnya masih naik turun gitu ya, apalagi WFH, camilan di dekat gitu ya, sambil makan sambil di depan laptop. Bener nggak Kak Sisil? Oh, bener banget. Nah, tapi dari situ karena yang saya mau adalah bentuk tubuh yang seperti apa, saya berusaha untuk mengontrol porsi makan, mengontrol jam olahraga saya, meskipun cuma 15 menit atau 20 menit seperti itu. Jadi Sisil kan, Syarifah harus bisa menerima diriku. Syarifah cari tahu Syarifah mau seperti apa. Apakah dengan kamu mengecilkan tubuh itu membuat kamu nyaman karena kamu merasa diterima? Ya coba kita mulai dari
sekarang. Tapi kalau kamu merasa nyaman dengan bentuk tubuh yang sekarang, nggak masalah. Seperti itu. Begitu juga dengan nama. Jujur, saya baca nama Nyai tadi itu, saya ingat masa SMA saya. Kan saya tadi bilang, saya ini termasuk cewek yang kejam gitu ya, yang tegas. Sampai ada 3 teman saya, cowok, dia termasuk anak-anak, bisa dibilang anak nakal di sekolah gitu ya, namanya cowok-cowok SMA biasanya kan usil-usil gitu ya. Sampai itu, sampai gini di depan saya, ampun Nyai, bilang gitu. Itu benar saya, ketika baca namanya Nyai Syarifah yang saya ingat malah pengalaman saya sendiri gitu. Ampun Nyai, awal-awal saya ngerasa nggak nyaman, apa sih gitu ya, apa sih kok disebut Nyai, aku tuh loh nggak sejahat itu sama kalian. Tapi saya malah mengambil sisi positifnya. Oh berarti mereka itu menghargai saya sebagai seorang wanita. Gitu. Nggak terus, maksudnya memang menggoda sih sebenarnya gitu, garai. Tapi saya melihat itu, oh berarti mereka tuh sebenarnya respect loh sama saya. Apa yang saya omong akhirnya mereka dengarkan. Karena itu suatu kejadian, kita ada kegiatan OSIS. Saya waktu itu anak OSIS juga. Nah, kebetulan mereka bertiga itu teman kelas saya. Biasa anak-anak nakal itu kalau ada anggota OSIS masuk gitu ya, yang suaranya kalem-kalem, ngomong, itu nggak dianggap malahan. Jadi saya akhirnya mengeluarkan suara yang cukup keras, yang cukup tegas buat mereka supaya tolong kalau orang bicara, tolong didengarkan. Seperti itu. Nah, malah terus karena kejadian itu saya dipanggil Nyai. Kayak gitu. Awalnya memang nggak enak ya Syarifah, tapi percayalah bahwa kamu bisa tetap mengambil sisi positif dari saya. Seperti itu sih. Pede lah gitu ya. Tetap pede ini, tetap semangat. Jangan baper. Benar. Kalau ada yang komen langsung delete gitu. Blokir. Baik, dan pertanyaannya Nyai Syarifah juga saya langsung pas bilang seperti itu, saya melihat diriku sendiri. Nyai mungkin lihat saya sekarang ini rada kurusan, tapi sebenarnya percayalah ini efek dari kamera. Sebenarnya saya lagi cosplay gitu kayaknya, lagi cosplay gitu ya. Saya sudah 12 kayaknya. Teman-teman saya juga sering bully saya, cuma saya it's okay. This is me gitu. Curhat itu. Iya betul. Saya sering dibilang hamil 9 bulan, 12 bulan tidak lahir-lahir, tapi saya ya apa mana? Kayak apa mana? Enjoy aja dibuat santai, dibuat guyonan gitu ya. Biasanya kita tuh bisa ini dapat nilai-nilai inspirasi dari film-film kayak misalnya para peserta ngikutin ini ya, filmnya The Greatest Showman. Itu kan lagu This Is Me itu. Ya benar. Mereka itu kan creature yang unik gitu loh. Ada yang bulunya banyak banget, rambut di sebelah badan. Tuh, nah itu yang perlu kita lakukan adalah kita menerima diri kita dulu. Gitu. Siap. Okay. Gimana Kak? Hari ini ada tambahan mungkin? Ini. Oke, saya sedikit sampaikan juga Nyai Syarifah ini dia memberikan juga Nyai Syarifah Mutmainah. Arti namanya dia tulis juga di sini. Wah, keren. Apa tuh artinya? Perempuan mulia berhati tenang. Wah. Perempuan mulia. Jadi kalau ada yang body shaming lagi atau ada yang bicara nggak baik tentang Nyai Syarifah itu cuman karena mereka belum tahu arti namanya aja. Iya. Tenang Syarifah ya. Benar. Oke, satu pertanyaan lagi saya berikan kepada Berto Jebarus. Silakan Berto Jebarus menyalakan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya kepada Kak Airin, narasumber kita hari ini. Ini jauh dari Jogja ini. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tak kenal maka tak disayang, karena itu saya akan memperkenalkan diri. Iya. Berto Jebarus, asal saya dari NTT, tepatnya di Manggarai. Saya mahasiswa bergabung Manggarai. Saya mahasiswa dari Universitas Janabara Yogyakarta. Saya mempunyai satu buah pertanyaan, tapi saya akan mengawali dengan sebuah narasi singkat dulu. Narasinya begini, manusia itu diciptakan sudah mempunyai bakat atau kemampuannya masing-masing.
Misalnya, saya punya bakatnya itu menulis, membaca, public speaking, atau bakat lainnya. Sedangkan teman-teman saya bakatnya itu multi talent. Artinya bakatnya itu dia sangat luas. Sehingga dia bisa mengembangkan kapasitas dirinya. Seandainya saya tidak mengetahui bakat atau kemampuan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan saya singkat, bagaimana cara saya untuk mengetahui bakat atau kemampuan saya? Itu pertanyaannya. Oke. Ini kayaknya juga ada yang juga disampaikan oleh Kak Airin terkait hal ini, Kak Airin. Bagaimana ini penjabarannya, Kak Airin? Ini juga sepertinya teman-teman yang lain juga punya pertanyaan yang sama seperti ini, Kak Airin. Berkenaan dengan bakat ya, betul. Jadi Betul. mengenai mengenal diri sebenarnya saya ada empat aspek. Yang pertama tadi identitas, kemudian tubuh, kemudian jiwa, sama yang terakhir itu bakat. Nah, bakat itu memang pemberian dari lahir, pemberian yang sudah diberikan oleh Sang Mencipta. Nah, tapi bedanya ada dua nih bakat itu. Ada yang mudah terdefinisi atau mudah tampak, dan yang kedua tidak mudah terdefinisi atau tidak tampak atau belum tampak di usia kita mungkin yang sudah mencapai 18 tahun, 20 tahun seperti itu. Memang belum tampak. Nah, bagaimana sih caranya kita tahu bakat kita? Nah, berkenaan dengan bakat, ini sebenarnya berkenaan erat dengan cara gampangnya kita lihat itu bakat saya di situ atau bukan, itu kita suka atau tidak untuk melakukan kegiatan itu. Setelah kita menyukai itu, kita biasanya akan mengulang. Gitu ya. Sama kayak misalnya ada cowok PDKT nih sama cewek. Kalau suka sama cewek itu kan pasti diulang ini, di calling, chatting, diulang, di calling lagi, di chatting lagi. Tanyanya tetap sama. Udah makan belum? Gitu ya. Lagi ngapain? Gitu ya. Pertanyaannya sama. Nah, itu sama. Kalau kita sudah suka, kita akan mengulang. Nah, setelah kita mengulang, biasanya kita akan mati. Nah, tergantung sesuatu itu mudah terdefinisi, bakat itu mudah terdefinisi atau tidak terdefinisi. Maksudnya apa sih, Kak Airin? Kalau terdefinisi atau mudah diketahui itu biasanya ada orang-orang lain yang memiliki bakat yang sama. Contoh, menyanyi, main musik, kemudian tadi menulis, menjadi penulis gitu ya, pengarang buku dan sebagainya. Itu yang mudah terdefinisi, mudah nampak. Bahkan penulis buku yang saya baca itu dia mulai mengerti, menggali diri bahwa dia sangat menikmati menulis itu setelah dia menikah. Gitu. Jadi memang waktunya setiap orang itu berbeda, tapi yang pasti coba deh kita kenali diri kita, apa sih yang kita sukai. Contoh, kita suka sesuatu yang berbau kuliner, bisa jadi banyak hal. Entah kita menjadi nantinya seperti para presenter-presenter itu yang nilai makanan kayak gitu, atau kita jadi chef, atau apapun, kita bikin menu baru dan sebagainya, itu kadang tidak terdefinisi. Coba deh kita bayangkan, dulu sebelum ada YouTube, mungkin menjadi seorang pembicara seperti ini atau pembawa acara yang kegiatan yang kita lakukan secara online, mungkin itu bukan bakat kita atau sesuatu yang belum terdefinisi karena YouTube belum ada waktu itu. Tapi ketika sekarang YouTube mulai banyak digemari, apalagi kita physical distancing seperti ini dan media yang digunakan semuanya bersifat online. Nah, itu mulai kelihatan nih, oh ternyata aku bisa nih jadi punya channel sendiri nih, ala-ala misalnya topiknya tentang apa, atau jadi host atau moderator gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah sebelumnya kita kenali apa yang kita suka. Apa sih kelebihan saya dibanding teman-teman yang lain. Kadang kalau misalnya kita tidak bisa mendefinisikan apa yang kita bisa atau yang maksimal dari kita, biasanya itu malah teman kita yang bisa menilai. Kayak gitu. Nah, Berto tadi kan bilang nih, di narasinya disampaikan bahwa ada orang yang bakatnya sudah spesifik gitu ya, 1 atau 2 atau 3 gitu. Ada yang juga multi talent. Sebenarnya kalau malah multi talent atau banyak hal yang disuka, banyak hal yang bisa, itu malah biasanya susah untuk fokus. Nah, yang perlu berikutnya adalah bagaimana kita bisa memfokuskan mana sih yang lebih kapasitas yang mau kita kembangkan seperti itu.
Oke, Kak Airin. Jadi memang yang paling susah ini buat teman-teman yang termasuk saya juga dulu yang tidak terdefinisi bakatnya ini yang Betul, susah betul ya. banget. Jadi harus menemukan. Kalau saya dulu di sebelum-sebelum ini memang kalau ditanya apa bakatmu atau mungkin saya sendiri juga nggak punya bakatnya apa gitu. Tapi ketika sudah masuk kuliah, ada mata kuliah fotografi saat itu justru malah timbul passion untuk suka atau menjalani profesi di bidang videografi yang bahkan tidak saya sadari sebelumnya kalau saya suka di situ ternyata. Ternyata malah bisa digali lebih dalam di sana ya Kak Rio. Itu bisa jadi profesi juga bahkan. Betul. Itu. Begitu Berto. Mungkin Kak Sisil? Kak Sisil bakatnya apa Kak Sisil? Nyemil. Makasih ya. Saya suka nyanyi sih. Kalau rada Coba nyanyi dong Kak Sisil. ya. Jangan dulu di sini. Semuanya pada tiba-tiba hilang di forum ini. Semua nih nanti ini peserta ini. Oke. Gimana? Sudah tadi kita dengar juga jawaban dan pertanyaan dari teman-teman yang sudah menanyakan. Ini ada Julian Kak mau tanya ini. Kalau nggak punya nama, kalau nggak punya arti nama gimana Kak? Kalau kayak gitu ceritanya. Mungkin bukan punya arti nama, mungkin belum tahu artinya mungkin Kak Airin. Soalnya biasanya sih yang kita tahu ya, ada di internet ataupun di buku-buku itu banyak sekali nama-nama dengan artinya. Nah mungkin bisa dicari lewat Google ataupun buku-buku itu tentang arti nama. Nah tapi memang ada beberapa nama yang memang biasanya yang saya tahu ya itu nama berupa singkatan. Jadi ada salah satu kenalan saya itu namanya singkatan dari kata bejo dan apa gitu. Terus jadi diambil jo-nya sama belakangnya gitu. Jadi dia biasa dipanggil Jo gitu ya. Nah, ternyata itu yang tahu mamanya gitu. Yang tahu mama papanya sebenarnya nama itu bukan. Memang di kamus di mana dicariin memang ada arti namanya, tapi yang sebenarnya bukan yang itu malah. Yang sebenarnya adalah singkatan tadi yang dimaksud dari mamanya dan papanya itu. Jadi mungkin siapa tadi namanya Julian. Iya, Julian. Nah, mungkin Julian namanya itu ada singkatannya di situ. Nah, kalau misalnya benar-benar nih nggak ada singkatannya, nggak ada arti namanya, coba deh kamu decide apa sih yang menonjol dari aku yang kiranya bisa menjadi karakterku kayak gitu. Nggak hanya tergantung dari nama saja, tapi ada karakter di situ, ada nilai baik di situ. Gitu. Butuh kamu primbon kayaknya ini. Ini sama juga, sebelumnya kan juga nggak ngerti arti nama saya. Karena orang tua sendiri juga nggak pernah cerita arti nama saya dan saya juga nggak pernah nanya. Ketika sudah besar baru kayaknya butuh tahu deh arti nama gitu. Dan beberapa minggu kemarin juga akhirnya sekalian deh pengen punya Chinese name gitu. Wes. Ini nggak ada Peter di sini kayaknya nih ya. Jadi kemarin bantuan sama Peter untuk dibuatkan nama Mandarin. Ditanya itu arti namanya siapa, yo gitu. Waduh, apa ya? Karena belum pernah cerita, tapi pernah saya cari-cari gitu. Ini jangan ketahuan loh ya arti nama saya. Kesatria yang tangguh gitu. Loh, ada yang ketawa. Jadi kemudian saya kasih tahu ke Peter, akhirnya dibuatkan nama Mandarinnya dari arti itu. Jadi buatlah semangat sendiri untuk arti nama kita. Kalau memang nggak nemu arti namanya, buatlah itu arti yang bagus gitu ya. Betul, karena orang tua kita kasih nama itu nggak main-main tuh kayaknya tuh. Betul Kak Rio. Begitu. Oke. Ditahan dulu Kak Disil ketawanya. Baik, mungkin tadi sudah kita jawab pertanyaannya, sudah ada jawabannya juga. Saya ingatkan kembali untuk challenge kita. Kita ada challenge ya Kak. Karena kita tadi sudah menyebutkan mengenai arti nama, challenge-nya sudah kita share juga di kolom chat, bahwa silakan Sobat Milenial dan peserta bisa melihat IG story kami di @infowika. IG story kami ada pertanyaan di situ, tuliskan bahwa sebutkan nama lengkapmu dan arti dari namamu. Silakan masukkan ke situ, kalian bisa dapat merchandise dari kami nantinya. Dan bagi yang ikut serta dalam forum ini bisa mengcapture pertanyaan dan diunggah di halaman sosial media. Jadi tadi saya lihat sudah ada
siapa? Nyai Eh, Sarika. ada 2 orang tadi sudah memberikan arti namanya. Ada sebentar. Saya dapat nggak Kak Sisil merchandise-nya Kak Sisil? Oh, enggak, terima kasih. Kan saya sudah sharing tadi arti namanya. Enggak boleh. Kalau begitu saya tidak mau ikut. Ada Hosea, ada Nyai di sini yang sudah berikan, itu bisa di capture, kemudian di upload ke IG-nya dan tag info Wika dan sertakan hashtagnya dari Koridor Ide, kemudian hashtag Sobat Milenial, kemudian hashtagnya di rumah saja dan hashtag dari Wika. Oke, itu sih challenge kita. Semoga Ya, Kak Erin. semuanya Saya bisa. mau Kak Erin lagi. Ya, Kayaknya tadi kan ada 4 hal nih, identitas, tubuh, jiwa, dan bakat nih. Kayaknya tadi tentang jiwa juga kita belum explore panjang nih Kak Erin. kenapa? Berkaitan dengan jiwa nih Kak Erin. Jiwa ini artinya kita butuh vitamin spiritual kah begitu? Oke. Manusia itu kan terdiri dari 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi sebenarnya tingkatannya itu dibalik roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sebenarnya ini sharing sedikit sih ya. Saya mulai pulih benar-benar mengenali diri saya dan mulai benar-benar pulih itu setelah saya tahu bahwa saya itu membutuhkan pencipta saya. Setelah papa meninggal, papa itu pribadi yang menjadi konselor terbaik buat hidup saya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika konselor terbaik saya ini nggak ada di sisi saya, yang perlu saya lakukan, saya kembali ke pencipta saya. Nah, ketika saya kembali secara roh, saya benar-benar bergantung sepenuhnya, itu pemulihan jiwa itu ada di situ. Dan ketika jiwa saya mulai pulih, otomatis itu tadi yang saya bilang, breakout yang muncul, jerawat parah yang muncul karena saya stres itu juga turut terobati ternyata. Nah, jadi di situ sih pengaruhnya di situ kalau yang saya alami. Itu Kak Rio. Jadi memang bahkan bukan hanya secara fisik dari makanan pun, bahkan dari spiritualitas itu juga akhirnya membangun hormon yang dari dalam tubuh kita gitu ya. Betul sekali. Dan teman-teman saya yang sering sharing sama saya gitu ya, mereka ada kecenderungan untuk mungkin kepahitan, sakit hati, atau minder, dan lain sebagainya, itu ternyata ngefek ke badannya. Sering sakit, kadang masuk angin, kadang ngerasa nggak enak gitu. Padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi ngerasa kayak di badan ini nggak enak banget. Nah, ternyata itu berkaitan. Dan beberapa hari lalu saya sempat dengar ini sih kayak talk show dengan dokter kejiwaan dan dokter spesialis kulit. Ternyata mereka ada koneksi di sana. Ketika kejiwaannya ada sesuatu atau bermasalah, biasanya itu bisa muncul ke berbagai penyakit, dan yang dibahas kemarin salah satunya ternyata itu muncul di kulit seperti itu. Oke, dan ini secara keseluruhan juga 4 hal ini di masa pandemi kemarin sepertinya juga punya pengaruh sehingga kita belum bisa dibilang pasca pandemi sekarang ini ya. Ini sudah masanya orang-orang sudah mulai berubah, bahkan mengaktualisasi dirinya gitu dalam versi yang baru. Betul. Kalau masa-masa sekarang ini aktualisasi dirinya kayaknya berubah medianya ya Kak. Biasanya kita ketemu orang, jabat tangan, dari jabatan itu kita bisa menilai, oh orang ini tegas, orang ini memang benar mau kenalan, orang ini gimana ya kepribadiannya, itu biasanya bisa kita nilai. Kalau sekarang mungkin caranya lebih berbeda ya. Tapi yang pasti aktualisasi diri, mengenali diri, bagaimana kita menunjukkan performa kita hidup berdampingan dengan orang lain, ya ini yang harus kita tetap jadi diri sendiri meskipun media tampilannya yang Oke. Kak Sisil ada pertanyaan lagi mungkin Kak Sisil? Kak Sisil suaranya masih di mute. Ya, sepertinya masih di mute ini Kak Sisil. Oke, saya terima kasih. Baik, ini pertanyaannya sudah semua, cuma ini satu, Marwina Sinta, dia memberitahu juga arti namanya. Arti nama dari Marwina diambil dari singkatan nama kota dan pulau kelahiran orang tua saya katanya. Boleh tahu nggak Marwina? Kota dan pulaunya apa sih? Marwina, kalau kota apa Marwina? Mataram mungkin. Mataram bukan ya? Marwina katanya. Kalau
singkatan dari kota dan pulau. Mana Marwina bisa menghidupkan mikrofonnya? Silakan Marwina. Bisa sharing dengan kita sebentar? Jangan-jangan malu juga Marwina. Dan orang tuanya nanti ini yang bicara nih. Saya ngartikan namanya Marwina itu langsung. Oke, lanjut saja. Yang sudah memberitahu tentang singkatan, tentang arti namanya bisa ikut challenge kita juga ya. Oke Karyo, mungkin ini waktunya saya lihat sudah semakin menipis. Silakan saya berikan kesempatan untuk. Saya boleh kasih informasi sedikit Kak Sisil terkait dengan era yang sekarang ini dipublikasikan oleh pemerintah terkait dengan new normal, bahwa Universitas Widya Kartika bersama teman-teman dari Kerjabilitas, kemudian dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan juga beberapa rekan yang lain membuat pedoman pencegahan COVID-19 bagi pekerja informal. Itu bisa diakses di kerjacovid.org. Saya tampilkan. Jadi kerjacovid.org ini memberikan panduan-panduan ataupun pedoman terkait bagaimana pencegahan COVID-19 bagi pekerja informal dan juga para pelaku UMKM. Kalau kita yang di sektor formal seperti ini pasti lebih mudah karena kita punya unit-unit khusus yang membantu kita untuk menyiapkan bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Contoh di Universitas Widya Kartika sendiri kita punya unit ME sebagai rumah tangga institusi juga yang sudah menyiapkan beberapa aspek untuk mendukung pencegahan COVID-19 ini, dan ini kerjacovid.org ini bersama Kerjabilitas kita menyediakan panduan pencegahan COVID-19 bagi pekerja informal dan untuk sektor UMKM. Di sini bisa kita lihat juga untuk bagaimana kalau panduan bagi yang artis tato nih, yang membuat tato, kemudian bagaimana dari pengaman jalanan, atau yang punya warnet nih, bagaimana panduan penjagaan terkait dengan area yang harus diperhatikan supaya untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat juga bagi publik, bagi masyarakat umum, dan teman-teman yang ada di forum ini bisa menginformasikan kepada teman-teman yang lainnya juga, ataupun keluarga dan kerabat, bisa diakses di kerjacovid.org. Itu sekilas informasi terkait dengan Universitas Widya Kartika yang kerjasama dengan Kerjabilitas, APindo, dan rekan yang lainnya. Kemudian Kak Airin, untuk wrap up, saya perlu sampaikan bahwa ada 4 poin terkait dengan aktualisasi diri untuk mengetahui, untuk menunjukkan versi terbaik dari diri kita, yaitu kita harus tahu identitas kita dari arti nama dan beberapa aspek yang lainnya. Kemudian kita harus menerima nih apa diri kita secara fisik juga, tubuh kita, dan harus memahami apa yang nyaman untuk diri kita gitu ya Kak Airin ya. Kemudian dari aspek jiwa juga bahwa sangat penting sekali vitamin spiritual atau kerohanian juga mempengaruhi proses aktualisasi diri. Dan tadi yang ditanya oleh para peserta juga terkait dengan bakat, bahwa ada 2 hal. Ada bakat yang mudah sekali untuk kita kenali, dan ada bakat yang masih harus butuh proses untuk mencari tahu atau mengetahui bakat tersebut. Dan ini memang aktualisasi diri ini penting sekali untuk kita menjadi sosok yang baru, yang lebih baik untuk mengisi kekosongan yang ada tanpa meninggalkan identitas yang sudah ada, begitu Kak Airin. Betul sekali, Kak. Oke, Kak Airin, untuk wrap up mungkin ada closing statement dari Kak Airin. Kata terakhir dari saya, jadilah diri kalian karena the world needs you to be you. Dunia ini membutuhkan kalian untuk menjadi diri kalian apa. Mantap. Itu aja Kak Iyo. Terima kasih banyak Kak Airin atas waktunya. Sama. Kak Sisil, saya kembalikan kepada MC. Silakan Kak Sisil. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian juga yang sudah
tetap sampai di akhir acara ini. Saya beritahu sekali lagi, dimohon untuk teman-teman yang sudah tergabung dalam forum ini untuk mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya, di mana linknya sudah kami kirimkan di kolom chatnya dan juga kami kirimkan di email masing-masing pendaftar. Kemudian saya beritahu lagi bahwa koridor ini bersifat gratis dan pastinya hadir setiap minggunya dengan juru dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial. Bagi sobat milenial sekalian yang membutuhkan informasi terkait koridor ide, dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridor-ide, huruf kecil semua, bit.ly/koridor-ide. Huruf kecil semua. Kemudian apabila sobat milenial membutuhkan e-sertifikat, maka dapat juga memesan secara mandiri dengan menghubungi tim kami melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Nah, untuk Koridor Ide Batch 9 hari ini, kami akan share di playlist YouTube Koridor Ide Wika, dan jangan lupa subscribe ya untuk dapat info update mengenai Koridor Ide. Di awal tadi saya sudah bilang kalau kita akan mengapresiasi bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami sudah mendapatkan nama-namanya, di mana kami akan mengirimkan merchandise langsung ke tempat tinggal kamu. Dan pastinya sertifikat gratisnya juga. Siapakah 3 pemenang hari ini? Dan 3 pemenang perlu saya ingatkan, 3 pemenang yang akan saya sebutkan namanya, silakan mengirimkan foto kartu identitas untuk verifikasi kami. Bisa dikirim ke nomor WhatsApp kami 0812 3277 0503. Oke, 3 nama yang akan saya sebutkan mengirimkan foto kartu identitas untuk verifikasi ke nomor 0812 3277 0503. Saya sebutkan siapa saja semuanya. Rio, Kak Sisil. Kak Rio, sebentar. Ini jatahnya orang dulu. Oke, yang pertama atas nama Hosea Tandra. Selamat untuk Hosea Tandra. Kemudian Nyai Sarifah. Oke, selamat Nyai Sarifah. Dan yang terakhir atas nama Berto J. Barus. Selamat, kalian mendapat sertifikat gratis dan juga merchandise yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal kalian. Oke, baik. Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami berterima kasih kepada Kak Airin selaku narasumber hari ini dan Kak Rio selaku moderator hari ini juga. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Kak Sisil, Kak Airin. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmu dan juga menemani para sobat milenial sekarang ini. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan sobat milenial, dan kami juga, saya selaku MC-nya juga mengucapkan maaf kalau ada salah kata dan tindakan. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di Koridor Ide Batch berikutnya. Jangan lupa kita akan ada Koridor Ide Batch 10 dan 11 minggu depan. Oke? Yel-yel kita hari ini adalah Koridor Ide. Oke. Inovatif, kreatif. Sampai jumpa. Sampai jumpa.